Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Anjang Sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Terakhir tadi saya bertanya kepada Pak Joko, tadi sempat menyinggung mengenai Sambanggo. Nah, Sambanggo ini udah dimulai dari kapan? Dan untuk update-nya sampai dengan saat ini seperti apa, Pak Joko? Ya, jadi Sambanggo ini sebagai jawaban atas apa yang kita hadapi saat ini di masa pandemi. Jadi kalau di Riparda kami kan visinya adalah pariwisata kolaboratif berbasis budaya berkelas dunia. Oke. Kenapa berbasis budaya? Karena Jogja istimewa ya. Betul. Itu salah satu adalah unsur budayanya. Kenapa berkelas dunia? Karena kita punya bandara internasional dan semangat pariwisata kita memang sudah menginternasional. Nah, sehingga spirit inilah yang kemudian kita adopsi untuk mendukung Sambanggo. Sambanggo adalah menyentuh pariwisata dengan nilai-nilai budaya, kesantunan, ya kan. Sambang itu kan satu ekspresi untuk kita ini datang kemudian menyapa, kemudian bagaimana mengikuti peraturan yang ada dengan prokes dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kami lakukan dan ini akan kita dorong selalu, mohon doa restunya. Iya, pasti. Ini betul-betul terimplementasikan sehingga tidak ada di Kulon Progo penumpukan pengunjung di satu titik. Jadi kami sudah bersepakat kalau Kali Biru penuh overload akan diarahkan ke Pule Payung. Kalau Pule Payung sudah overload diarahkan ke destinasi yang lain ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kami bangun sekarang ini. Sehingga tidak ada ego masing-masing mengembangkan destinasi wisata. Dan ini selalu kami bangun di dalam forum desa wisata maupun forum Pok Darwis. Mereka saling menguatkan ya. Betul. Pandemi harus saling menguatkan. Boleh justru saling menjatuhkan. Oke, ini setuju sekali. Zaman sekarang tidak ada yang sikut-menyikut, semuanya harus saling berkolaborasi untuk kemasyarakatan ataupun juga untuk sejahtera bersama, begitu ya. Baik, kita ke Mbak Ika. Mbak Ika, zaman sekarang ini kan kita harus selalu cepat beradaptasi dan juga berinovasi. Menurut Mbak Ika sendiri, inovasi-inovasi apa saja yang harus dilakukan terutama untuk Kali Biru ini agar tidak kalah dengan destinasi wisata yang lain? Kalau menurut saya sih lebih kepada penguasaan digital ya. Memang waktu itu pada awalnya ya Kali Biru ini sudah begitu bagusnya untuk masalah publikasi begitu, tapi mungkin lebih ditekankan lagi publikasinya karena saat ini kan kita lagi masa pandemi ya. Tetapi justru begini, kalau saya itu tugasnya malah yang menangkap inovasi yang diberikan oleh pelaku pariwisata. Mereka jauh lebih mumpuni daripada saya. Betul. Inovasi yang mereka lontarkan kepada kami, akhirnya kami sampaikan kepada dinas dan nanti dianggarkan begitu. Nah, tapi kalau kemarin ya Pak Jono ya sempat karena pandemi ini pengunjung kan jadi semakin menurun drastis ya. Terus akhirnya inovasi yang mereka lakukan adalah dengan menghidupkan sektor real gitu. Jadi kebetulan Bapak Jono dan juga masyarakat di sekitar itu punya kelompok tani, kelompok ternak, sehingga kemarin juga sempat kita ngobrol bareng ya Pak. Kemudian menyampaikan usulan untuk meminta bantuan ternak. Dan alhamdulillah sih kemarin sudah turun ternaknya, sehingga sementara juga para pelaku wisata ini menggali potensi-potensi yang ada. Sementara itu juga menggali menggarap yang lain, sektor yang lain, berpotensi yang lain. Kayak sektorial ini. Gitu. Baik, coba kita langsung tanya ke pelakunya, ke Pak Jono. Pak Jono, kira-kira saat ini apa yang memang harus dilakukan agar wisata Kali Biru ini tidak kalah begitu? Kalau tadi Pak Joko bilang kalau Kali Biru ini adalah posisinya keempat, ya Pak, untuk wisata. Betul. Nah, ini gimana nih biar nanti bisa mungkin nomor 3, nomor 2, bahkan nomor 1. Ini kira-kira seperti apa? Baik, jadi gini, Kali Biru ini kan memang dari sejak dibuka sampai sekarang kan memang masih maksud saya ini hampir sama. Artinya kalau toh ada peningkatan cuma sedikit. Mungkin karena memang keterbatasan, saya bilang di depan tadi, karena ini ranahnya tanah negara, tanah kehutanan yang memang ada batasan-batasan sendiri ketika pengelola ini mau merambah, mau memperluas. Ini satu. Yang kedua, ini memang kembali saya mutar-matur, ini akses
jalan. Oke. Nah, harapan saya nanti akses jalan Pak Joko atau Mbak Ika ini tetap apapun saya ngenyang terus ini. Kalau akses jalan ini luas. Ngejar-ngejar terus nih kayaknya. Ngejar terus nih sampai kapan kejar terus. Akses jalan luas ini sebenarnya yang untung tidak hanya Kali Biru, tapi teman-teman desa wisata yang lain ini akan tambah senang. Gitu. Kemudian betul yang dikatakan Bu Ika, di saat pandemi itu sebenarnya kan kita nggak boleh tinggal diam. Tetap kita harus semangat. Bahkan kita ingin juga wisata itu tidak hanya menikmati alam, tapi paling tidak kita kemarin ngajukan kambing, ya kambing untuk peternakan. Betul. Kemudian nanti selain juga bisa kambing perah. Artinya orang ke wisata nanti bisa minum susu yang sehat dari susu kambing itu. Nah ini upaya-upaya kami, terobosan kami untuk meningkatkan kunjungan. Jadi orang ke Kali Biru kalau kemarin hanya foto bosen, nah ini bisa foto tapi nanti yang lain apa yang beda begitu ya. Betul. Kemudian belajar edukasi yang ada desa, membuat makanan khas lokal sana. Itu lebih ke live in. Cuma di saat ini kan masih pandemi, jadi kita memang disuruh bersabar ya Pak Joko. Disuruh bersabar, jadi semuanya harus bersabar. betul, ya. Sebenarnya nggak kurang-kurang Pak Joko ini karena juga kan sering kita juga ada satu grup dengan Pak Joko, walaupun Pak Joko kepala dinas, tapi mereka dengan anak buahnya ini jadi satu grup, jadi sering ini ngasih tahu kalau ada info-info seperti ini. Luar biasa Pak Joko. Komunikasinya sangat berjalan baik begitu. Cuma kadang kan kami nggak nyaman juga sama kepala dinas kalau gini-gini. Seperti itu. Tapi nggak ngomong ya, semua itu sama, malah koordinasinya akan berjalan dengan baik begitu ya. Terus ada yang menarik juga ini, kalau tadi di segmen awal Pak Jono juga bercerita nih, ada Mbak Ika dan juga Pak Joko, bahwa untuk publikasi, promosi ini nih masih sering dibantu oleh para teman-teman mahasiswa. Betul. Begitu ya. Karena memang untuk masyarakat sendiri ini terkendala dengan digital begitu. Nah, Pak Joko menjawab hal ini seperti apa? Apakah memang harus masyarakat tergantung terus dengan para mahasiswa untuk terkait dengan promosi digitalnya? Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan agar lebih mandiri lagi? Jadi tren pariwisata ini kan sekarang ini pentahelik ya. Bukan soal ketergantungan tidak, tapi ini keniscayaan. Jadi kita ini harus membangun antara masyarakat, kemudian pemerintah, akademisi, ya ini kan akademisi. Kemudian ada pers atau media, terus yang satu ini swasta. 5 ini memang harus ada unsurnya. Kalau tidak ya nanti pasti ada yang gunjing salah satu. Nah, bukan kita kemudian mengeksploitasi mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa mengeksploitasi destinasi wisata. Ini satu keniscayaan yang harus kita bangun, justru keterpaduan 5 unsur ini. Nah, dengan keterpaduan ini insya Allah destinasi wisata yang model apapun ini bisa sama-sama kita kembangkan. Baik. Ini memang ternyata bukan karena memanfaatkan satu pihak begitu ya Pak, tapi memang kelima unsur ini diharapkan bisa bersinergi. Salah satunya adalah akademisi melalui rekan-rekan mahasiswa begitu ya. Untuk yang terakhir mungkin dari Pak Jono, sedikit saja apa yang diharapkan khususnya untuk wisata alam Kali Biru ini, singkat saja silakan. Baik, yang kita harapkan dari wisata Kali Biru ya jelas nanti tetap ada perhatian khusus dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak tertentu, karena tadi saya bilang bahwa pariwisata ini adalah ibarat kereta, ini membawa gerbong-gerbong yang luar biasa, sehingga masyarakat yang dulunya pengangguran akan jadi bekerja kembali, ekonomi masyarakat akan tumbuh kembali, dan ini tidak bisa masyarakat punya kreatif, tapi paling tidak kalau ada pemerintah yang ikut serta ini akan dengan pendampingan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jono. Kita kembalikan sedikit saja apa yang diharapkan dan mungkin pesan-pesan untuk masyarakat yang belum berwisata ke Kali Biru, silahkan. Jadi gini Mbak, jadi akibat pandemi ini mulai muncul kepedulian masyarakat tentang isu-isu keberlanjutan. Nah, artinya masyarakat ataupun wisatawan itu mulai ingin mendorong pembaruan yang lebih baik. Nah, apa artinya untuk dunia pariwisata? Jadi artinya adalah bahwa pembangunan industri pariwisata ini tidak hanya berorientasi kepada nilai ekonominya saja, tetapi juga harus berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat lokal dan juga keberlanjutan dan dapat diwariskan begitu. Baik, amin. Terima kasih untuk Mbak Ika. Terakhir Pak Joko, apa yang ingin disampaikan? Silakan singkat saja. Ya, harapannya setiap destinasi ini mengembangkan soliditas, bagaimana satu tim itu solid, kemudian sinergitas, bagaimana membangun jaringan dan komunikasi dengan pihak lain, yang terakhir kreativitas.
untuk bagaimana selalu berkembang dengan situasi terbaru. Nah, untuk ini destinasi wisata tentunya tidak serta-merta hanya mengundang wisatawan, tapi pastikan dulu layak dikunjungi. Betul. CHSE yang Ya, betul wajib. mantap. Oke, baik. Pak Joko juga mantap sekali untuk closing statementnya. Terima kasih Pak Joko, Mbak Ika, dan juga Pak Jono yang sudah hadir di Anjang Sana hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Anjang Sana, dan terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Jayakarta Hotel and Resort Yogyakarta. Untuk pemirsa, tetap jaga terus protokol kesehatan, sayangi diri dan juga keluarga Anda. Akhir kata, saya Ridin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu cita-cita kami, hutan lestari masyarakat sejahtera.